Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Karyani dengan NIM 1905 1060 117 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Saya akan menyampaikan materi tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Siklus Carnot pertama kali diperkenalkan pada tahun 1824 oleh seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot. Beliau memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode tersebut kemudian disebut dengan siklus Carnot. Siklus Carnot adalah dasar dari mesin kalori ideal, yaitu mesin dengan efisiensi tertinggi. Dari siklus Carnot inilah beliau mencetuskan ide baru tentang pembuatan mesin dengan efisiensi paling tinggi, yang disebut dengan mesin Carnot. Namun, ide tersebut hanya dalam bentuk teori saja, yang artinya mesin Carnot tidak akan diciptakan karena tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi mesin kalori ideal. Siklus Carnot sendiri memiliki 4 langkah dalam proses termodinamika. Sebelum kita memasuki langkah-langkahnya, dalam siklus Carnot terdapat reservoir bersuhu rendah dan bersuhu tinggi, seperti pada gambar di samping. Langsung pada langkah yang pertama, dari titik A ke B, gas memiliki kontak dengan reservoir bersuhu tinggi. Hal ini menaikkan gas dan gas memuai secara isotermal, sehingga piston bergerak ke atas. Langkah ini disebut sebagai pemuaian isotermal. Pada langkah yang kedua, dari titik B ke C, pemuaian terus berlanjut tanpa ada kalori yang keluar dan masuk dari sistem, sehingga langkah ini disebut sebagai pemuaian adiabatik. Pada langkah yang ketiga, dari titik C ke titik D, setelah sekian lama memuai, suhu gas akan secara otomatis menurun. Karena suhu mulai menurun, gas memiliki kontak dengan reservoir bersuhu rendah, sehingga piston bergerak ke bawah. Langkah ini disebut sebagai pemampatan isotermal. Pada langkah yang keempat, dari titik D kembali ke titik A, kompresi gas terus berlanjut sehingga gas kembali ke keadaan semula seperti langkah pertama. Karena tidak ada kalor yang masuk dan keluar, maka proses ini disebut sebagai pemampatan adiabatik. Berdasarkan dari kurva PP, usaha yang dilakukan oleh gas pada siklus Carnot ini adalah luas daerah W dalam kurva PV tersebut. Karena siklus kembali ke keadaan semula, maka perubahan energi pada sistem disimulasikan sebagai delta U sama dengan 0. Maka usaha siklus menjadi
W sama dengan delta Q sama dengan Q1 kurang Q2. Dengan Q1 adalah kalor yang diserap sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepas sistem. Ketika mesin mengubah energi kalor menjadi usaha W, perbandingan besarnya usaha yang dilakukan sistem W terhadap energi kalor yang diserap Q1 disebut sebagai efisiensi mesin. Secara matematis dapat ditulis dengan eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Oleh karena W sama dengan Q1 kurang Q2, maka efisiensi ini bisa juga ditulis eta sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Dapat juga ditulis sebagai eta sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%. Dalam bentuk suhu menjadi eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Contoh soal. Sebuah mesin gas ideal bekerja dalam siklus Carnot memiliki reservoir dengan suhu tinggi sebesar 327 derajat Celcius dan suhu rendah sebesar 127 derajat Celcius. Mesin ini menyerap kalor sebesar 60 kilokalori. Berapakah efisiensi mesin tersebut dan berapakah usaha pada mesin tersebut? Diketahui T1 sama dengan 327 derajat Celcius menjadi 600 Kelvin. T2 sama dengan 127 derajat Celcius menjadi 400 Kelvin. Dan Q1 sama dengan 60 kilokalori. Pertanyaannya, A. Efisiensi mesin dengan satuan eta dan B. Usaha pada mesin dengan satuan W. Penyelesaian A dapat menggunakan rumus eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 dikurang 400 Kelvin per 600 Kelvin dikali 100% sama dengan 33,3%. B. Dapat menggunakan rumus eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Karena tadi eta sama dengan 33,3% sama dengan W per 60 kilokalori kali 100%. Hingga W sama dengan 20 kilokalori. Mesin pendingin atau refrigerator. Refrigerator pada dasarnya adalah mesin kalor yang bekerja secara terbalik. Refrigerator sendiri berfungsi untuk memindahkan panas dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Agar proses dapat terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun, kalor secara alami hanya dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tidak mungkin mengalir secara spontan dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Clausius untuk proses yang terjadi pada mesin pendingin. Berikut ini adalah pernyataan Clausius. Tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha. Pernyataan ini hanya berlaku untuk mesin pendingin saja.
Adapun contoh dari mesin pendingin adalah AC atau air conditioner dan lemari es atau kulkas. Berikut ini adalah siklus mesin pendingin. Dari titik A ke B, selama proses berlangsung, sistem bukanlah keadaan setimbang, karena harga P dan V dari saat yang satu ke saat yang lain tidak bisa diketahui. Hanya keadaan awal A dan keadaan akhir B yang merupakan keadaan setimbang dengan harga P dan V yang tertentu. Dari titik B ke C, berlangsung proses evaporasi atau penguapan pada tekanan dan temperatur tetap dengan disertai penyerapan kalor sebesar Q2. Pada titik C ke D, berlangsung proses kompresi atau pemampatan secara adiabatik sampai uap melebihi T1. Pada titik D ke A, proses pendinginan secara isobarik sampai temperatur uap mencapai harga T1 yang dilanjutkan dengan pengembunan atau kondensasi pada tekanan temperatur tetap. Dengan melakukan usaha W pada sistem pendingin, sejumlah kalor Q2 diambil dari reservoir bersuhu rendah T2, kemudian sejumlah kalor Q1 dibuang ke reservoir bersuhu tinggi T1. Ukuran kemampuan sebuah mesin pendingin dinyatakan sebagai koefisien daya guna atau koefisien performansi yang diberi lambang Kp dan dirumuskan dengan persamaan Kp sama dengan Q2 per W. Oleh karena usaha yang diberikan pada mesin pendingin tersebut dinyatakan dengan W sama dengan Q1 kurang Q2, persamaan tersebut dapat ditulis menjadi Kp sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2. Jika gas yang digunakan dalam sistem mesin pendingin adalah gas ideal, persamaan dapat ditulis menjadi Kp sama dengan T2 per T1 kurang T2. Untuk lemari es dan AC memiliki koefisien performansi dalam jangkauan 2-6. Semakin tinggi nilai Kp, semakin baik pula mesin pendingin tersebut. Contoh soal: mesin pendingin memiliki reservoir suhu rendah minus 23 derajat Celcius dan reservoir suhu tinggi 27 derajat Celcius. Koefisien daya guna mesin tersebut adalah diketahui dari soal T1 sama dengan 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin dan T2 sama dengan minus 23 derajat Celcius menjadi 250 Kelvin. Yang ditanya adalah koefisien daya guna mesin tersebut. Kita dapat menggunakan rumus Kp sama dengan T2 per T1 kurang T2. Diketahui T2 sebesar 250 Kelvin per T1 300 Kelvin kurang T2 250 Kelvin sama dengan 250 Kelvin per 50 Kelvin. Jadi, koefisien daya guna mesin tersebut adalah 5.